tanda cinta ilahiyah. Kalau dalam tasawuf tadi 10, tandanya juga 10. Ini boleh kamu jadikan alat untuk nguji pasanganmu cinta beneran apa enggak. Tapi ini maunya cinta ilahiyah sebenarnya. Yang pertama apa? Senang kalau bertemu kekasihnya. Kalau dalam sufi sampai ke level kasyaf. Kasyaf itu terbukalah tabir dan kelihatan keindahannya. Itu kasyaf namanya. Lahirnya syahadah. Jadi senang. Jangan ngaku kamu jatuh cinta kalau sebel ketemu yang dicintai. Atau bosen. Bosen kamu lagi. Ya mesti bukan cinta itu. Apa yang lain tidak ada selain kamu. Itu berarti tidak cinta. Ya. Sama temen ya tidak harus pacar sih. Temen juga begitu. Kalau kamu bosen sama temenmu, bosen ketemu kamu lagi. Mbok yang lain yang lebih seger. Nah itu berarti belum masuk mahabbah. Cinta itu seneng untuk ketemu. Bahkan cari-cari alasan biar ketemu terus. Itu nggak ada apa-apa aja nyari-nyari. Kamu butuh ini nggak? Tak antar mau nggak? Tak anu mau nggak? Ya. Padahal nggak minta diantar itu, ditawar-tawari. Itu berarti ada kemungkinan mahabbah. Terus mengutamakan apa yang dicintai Allah atas apa yang dicintainya. Itu kalau objeknya Allah, kehendak Allah duluan. Jadi kalau sama orang misalnya, kamu tidak mikir kamu suka baju warna apa, tapi pacarmu sukanya kamu pakai baju warna apa. Jadi itu mendahulukan yang dicintai daripada dirimu sendiri. Itu tanda-tanda cinta. Jadi Allah sukanya gimana? Kamu malam sih sukanya tidur. Tapi Allah suka loh kalau hambanya bangun sepertiga malam terakhir dan kamu bela-belain bangun. HP-nya kamu alarm. Begitu alarm bunyi kamu bangun. Dimatiin lagi tidur. Ya. Ya kan Allah nyuruh bangun malam toh Pak. Ya tidak cuma bangun. Ya. Jadi kehendak Allah. Makanya kan ada cerita sufi itu suatu ketika naik kapal di laut ada badai. Semua orang panik kecuali sufi ini. Tenang, tidak kacau. Waktu mbok sampai orang-orang marah. Sampai ini sufi mbok berdoa biar badainya reda. Katanya sufi ini, loh kalau Allah menghendaki ada badai, ya biar aja. Emangnya kehendakku sama kehendaknya Allah menang siapa? Ya tetap menang kehendaknya Allah. Ya kita terima aja, tidak apa-apa. Mati kan sudah waktunya. Sakit ya berobat, kan gitu aja toh. Biar aja Allah menakdirkan apa. Ya nanti ceritanya justru karena kepasrahan ini terus yang lain juga ikut pasrah, akhirnya badainya reda. Karena Allah juga tidak tega kan, orang sudah sayang sekali padaku, ya aku juga sayang padamu. Badainya reda. Oke, jadi kepentingannya didahulukan. Terus yang ketiga, selalu ingat pada Allah, memperbanyak zikir pada Allah. Itu tanda-tanda cinta. Kalau cinta kok nggak selalu ingat dia, omong kosong. Berarti nggak cinta. Waduh aku lupa kalau punya pacar. Berarti nggak. Orang mungkin itu wis. Iya ya, nggak, pasti nggak. Kalau cinta itu nggak pakai disuruh, pasti ingat. Terus suka kalau berduaan. Kalau sama Allah namanya berkholwat. Munajat itu ngobrol sama Allah. Atau membaca kitabnya. Kalau kalian dapat surat dari pacar atau pacarmu ngirim WA panjang ngomong apa, itu kan tidak kamu hapus-hapus. Ini WA dari dia. Padahal mungkin isinya podo. Kemarin bilang I miss you, I love you. Sekarang I miss you, I love you. Itu nggak kamu hapus 1 bulan. Semuanya sama. Kenapa? Karena kamu cinta. Jadi kitabnya menurut kamu jadi penting karena membaca kitab itu mengingatkan kamu pada dia.
Jadi kalau ada orang Islam ngaku cinta sama Allah tapi males ngaji, itu omong kosong. Tidak mungkin. Kayak kamu kalau jatuh cinta, kok pacarmu ngirim WA terus kamu alah tidak usah dibaca. Buat apa? Itu omong kosong, berarti tidak suka, tidak cinta. Jadi ciri yang keempat, suka kalau berduaan. Ayo Pak, kalau ini kan nggak perlu saya jelaskan, kamu paham lah. Mana ada orang jatuh cinta sukanya rame-rame, mesti pinginnya berduaan. Oke, terus makanya yang tidak punya pacar, ya kamu toleran kalau ada temenmu baru ya. Lah ya kan, masa malam mingguan pacarmu diapeli kamu ikut ganggu, ikut nemuin, ikut ngajak ngobrol, itu namanya tidak toleran. Oke, mesti pengen berdua ya. Dan agama kan wanti-wanti, kalau bukan kholwat sama Allah loh ya, kalau laki-laki perempuan berdua, yang ketiga setan. Jadi kalau kamu ganggu temenmu pacaran, nah kamu jadi setannya. Oke, terus yang kelima, tidak menyesal kehilangan apapun asal Allah masih ada. Tidak menyesal berkorban apapun asal Allah ridho. Itu ciri yang kelima. Jadi pacar itu tidak perhitungan. Kalau kamu pacaran kok pas gegeran terus pacarmu bilang, coba diinget-inget, bulan ini aku sudah habis 25.000, traktir kamu saja. Nah itu enggak. Kalau masih apal sampai jumlahnya detail, itu belum cinta, masih negosiasi, masih dagang. Iya, masih belum. Kok masih ingat, masih ngungkit-ngungkit, habis bensin berapa aku? Wah, enggak. Itu belum cinta. Masih ngitung apa yang hilang. Orang jatuh cinta itu tidak menyesal kehilangan apapun asal masih bersama dengan yang dicintai. Yang keenam, menikmati ketaatan, tidak merasa berat atau keberatan. Yang dicintai ingin apapun, memerintahkan apapun, dijalani dengan senang. Bahkan tidak cuma senang, ditambah-tambahi. Pacarnya minta jemput jam 7, setengah 7 sudah ditunggu di depan kos-kosan. Itu karena ada cinta di situ. Allah nyuruhnya cuma 5 waktu wes yang wajib, yang sunnah monggo ditambahi sekuatnya. Kamu tambahi sebanyak-banyaknya, tidak berat, tidak keberatan. Itu namanya cinta. Tidak nawar. Kalau tidak cinta, jangankan itu, yang wajib-wajib aja kamu sambat. Pagi-pagi enak-enaknya tidur, disuruh sholat subuh. Nah, kamu berarti keberatan. Disuruh subuh jam 4:30, kamu subuhnya jam 7. Itu berarti keberatan, kamu nggak care sama yang kamu cintai. Kalau sudah jam 7 kan malaikatnya sudah ganti, bukan malaikat subuh lagi. Bukunya sudah disetorkan ke sana, catatanmu nggak masuk sudah. Ya. Oke, yo besok jangan jam 7 lagi, 6:30 lah. Yo kan ada peningkatan sedikit. Terus yang ketujuh, bersikap lembut dan sayang pada semua makhluknya Allah. Orang yang cinta pada Allah tidak mungkin benci pada makhluknya Allah, siapapun itu. Kenapa? Karena makhluknya Allah, ciptaannya Allah semua. Orang kayak hasil karyanya pacarmu, tindakannya pacarmu, itu kan kamu tidak berani menjelek-jelekkan, apalagi tidak suka kalau nggak pengen diputus. Ya kan? Dicintai juga. Gitu loh. Jadi kalau kamu merasa cinta pada Allah kok membenci makhluknya, itu hati-hati, jangan sampai diputus oleh Allah. Karena ya Allah menciptakan dengan segala karakter dan gayanya, itu kan sesuai kekuasaannya. Terus yang ke-8, ada takut, ada berharap. Kalau cinta tidak ada khauf, tidak ada roja, biasanya tidak utama dan tidak sempurna.
Kamu pacaran kan juga takut diputus, takut pacarmu marah, takut diselingkuhi, takut dan seterusnya. Juga berharap, banyak sekali harapannya. Ya kan, pingin gini, pingin gitu. Syukur-syukur besok bisa nikah dan seterusnya. Jadi ada harapan. Jadi berharap sama Allah tapi juga ada takutnya. Ini dua kombinasi yang dua-duanya harus ada. Ya jangan takut saja tanpa harapan atau berharap saja tanpa takut. Takut tanpa harapan itu nanti hasilnya putus asa. Harapan saja tanpa takut hasilnya sakarepe dhewe. Maka dua-duanya harus imbang. Yang ke-9, biasanya orang jatuh cinta itu cenderung tidak pamer. Tidak memamerkan cinta sebagai wujud pengagungan, pemuliaan. Kalau masih pamer, itu biasanya belum mendalam. Masih pingin dipuji orang, wah cakepnya pacarmu, mesti gitu. Yang disembunyikan yang pacarnya jelek-jelek mesti. Kok kamu punya pacar tidak pernah ditampilkan di Facebooknya? Itu perlu kamu tanyakan, jangan-jangan kamu dianggap jelek oleh pacarmu. Tapi cirinya memang cinta yang sejati itu hanya untukku, tidak untuk yang lain. Kamu milikku saja loh ya, orang lain jangan sampai tahu. Makanya tidak pamer-pamer. Orang cinta itu ada kecenderungan serakah. Allahku saja, jangan diganggu gugat. Biasanya itu alamat kamu benar jatuh cinta. Kalau ada orang bisa akrab sekali sama Allah, bisa dekat sekali sama Allah, kamu iri. Aku nggak bisa sedekat itu ya. Itu sebenarnya ada benih cinta di hatimu sama Allah. Kalau enggak ya berarti enggak. Kalau ada orang bisa sedalam itu sama Allah, bisa sampai nangis-nangis sedalam itu, kamu ala biasa aja, enggak lebay. Oh ya berarti kamu enggak ada rasa sama Allah. Orang cinta itu biasanya cemburu kalau ada yang lain akrab sama yang dicintai. Makanya ciri yang ke-9 cenderung disembunyikan. Biar apa? Biar milikku saja. Jadi banggalah, kebalikannya yang tadi ya. Kalau ada pacarmu nggak cerita-cerita, kalau sudah pacaran itu husnudzonlah. Sebenarnya dia ingin kamu jadi miliknya saja. Ya suudzonnya tadi, jangan-jangan aku dianggap jelek. Oke, terus yang terakhir, cirinya cinta adalah senang dan ridho pada yang dicintai. Meridhoi Allah. Ini yang teorinya agak panjang kan, meridhoi Allah itu. Kalau Allah ridho pada kita itu cenderung lebih mudah karena Allah Maha Penyayang. Kita yang sering tidak ridho pada Allah. Kita sering komplain, sering tidak terima, sering kok gini ya Allah, Indonesia ini kok gini ya, itu mengeluh namanya. Tidak ridho pada ketetapannya Allah. Kok bisa ya orang itu menang? Wong sudah kita demo bolak-balik loh. Iya. Gimana orang sekian juta berdoa? Allah ini gimana sih? Itu kamu berarti tidak ridho pada ketetapannya Allah. Orang yang cinta itu ditetapkan apapun oleh yang dicintai, oke, tidak masalah. Itu tanda-tanda cinta. Itulah bagian-bagian dari bab, kalau dalam tasawuf namanya bab mahabbah. Ya silakan nanti dijelajahi sendiri. Cuma ini untuk mengantarkan ke Robi'ah. Awalnya dari Robi'ah nanti berkembang jadi teori semacam yang kita jelaskan tadi. Oke, bismillah, sekarang baru kita mulai Robi'ah Al-Adawiyah. Jadi Robi'ah ini nanti ya dia tidak pernah bikin teori yang komprehensif. Para ulama dan sufi yang lain yang mengutip-ngutip syair dan kalimat-kalimatnya Robi'ah. Jadi biasanya modelnya dialog. Sufi tertentu mengunjungi Robi'ah, kemudian mendiskusikan masalah tertentu. Dari situ nanti lahir teori-teori, konsep-konsep yang secara umum konotasinya adalah mahabbah.